beliau. Makanya maaf ya, kalau kehidupan ini dibuat gampang oleh Allah, bagaimana kita semuanya saling mencintai, tidak ada yang jahat sama kita, tidak ada yang zalim sama kita, semuanya langsung baik, suami kita langsung begitu baik, istri kita langsung begitu baik, anak kita langsung begitu baik. Pertanyaan simpel dan basic serta sederhana adalah, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran kalau semuanya itu langsung baik? Nah, kalau semuanya langsung baik, itu terus kita dapat pahala kesabarannya dari mana? Padahal salah satu alasan orang banyak dimasukkan ke dalam surga itu karena proses kesabaran. Ibu-ibu harus paham. Salah satu alasan terbesar manusia itu masuk surga itu karena kesabaran. Salah satu alasan besar setelah iman ya, itu alasan kesabaran. Tidaklah para nabi dan para rasul mereka dijadikan nabi dan rasul juga karena kesabaran. Yang membedakan kita dengan nabi dan rasul itu karena kesabaran kita berbeda dengan kesabaran mereka. Makanya ucapan penduduk surga ketika penduduk surga baru menginjakkan kaki pertama kali ketika mereka di dalam surga itu apa? Ucapan pertama kali penduduk surga mengatakan, para malaikat itu menyambutnya dalam opening ceremony, menyambut para penduduk surga ketika gegap gempita dan bersukacita masuk surga. Apa ucapan malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian sampai kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kalau kita pada kehidupan ini tidak bisa melewati ujian, maka perkataan malaikat ketika memberikan opening ceremony dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum, maka tidak akan terasa untuk kita. Kita nggak pernah sabar kok. Tapi ucapan malaikat ketika memberikan opening ceremony dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum, disitulah ada seorang suami yang dia ngerasain sabarnya ketika dia mendidik istri. Di situ ada seorang wanita yang dia tahu kalimat itu betul-betul terasa nikmat ketika dia bersabar menghadapi suaminya dan menghadapi anak-anaknya. Kalimat opening ceremony itu akan dirasakan betul-betul indah, masuk kepada hati penduduk surga ketika dia ingat bagaimana dia bersabar menghadapi tetangganya. Kalimat itu akan betul-betul dirasakan sama orang yang betul-betul ketika di dunia memberikan kesabaran kepada circle-nya. Maka kalimat itu akan terasa. Dan itulah sejatinya. Makanya Allah menutup surat Al-Furqan ayat yang ke-20 dengan kata atasbirun. Apakah kamu itu sabar enggak? Terhadap satu fakta yang aku berikan pada kehidupan kalian ketika aku jadikan sebagian dari kalian itu menjadi ujian bagi sebagian dari yang lainnya. Dan itu pelajaran yang kedua dari surat Al-Furqan 20. Pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan pada surat Al-Furqan ayat yang ke-20 itu apa? Pelajaran yang ketiga adalah disitulah kita paham ada sebuah hukum sebab akibat. Kadang-kadang ada orang yang berbuat zalim kepada kita, itu pun sebenarnya juga akses dari perbuatan kita juga. Mungkin kita juga pernah berbuat zalim sama orang lain yang kita tidak terasa. Karena apa? Banyak orang terzalimi pada saat waktu sebelumnya dia pernah menzalimi orang. Kita ini tidak sempurna banget bahwasanya jangan pernah merasa saya tidak pernah berbuat zalim. Saya tidak pernah menyakitin orang. Maka para ulama mengatakan kepada kita, kalau kamu mendapatkan kezaliman, bisa jadi kamu juga pernah mendapatkan kezaliman. Bisa jadi kamu juga melakukan kezaliman. Karena apa? Sikap introspeksi lebih baik daripada sikap merasa bersih. Ada banyak orang yang salah. Siapapun ini, mau ustadz, mau guru, siapapun. Kalau ada orang merasa terzalimi, maka pada saat yang sama yang harus dilakukan sama mereka yang terzalimi adalah, ya dia harus paham. Bisa jadi itu Allah kirimkan orang yang menzalimi dia karena Allah sedang mengirimkan penghapus dosa atas kezaliman yang pernah dia lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ada orang yang terkadang berbuat jahat kepada kita, Allah kirimkan itu kepada kita. Terkadang itu akses dari balasan dari apa yang pernah kita lakukan ketika kita berbuat jahat sama orang lain. Makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan orang, maka sebagaimana itu kamu diperlakukan. Dan kita harus memahami tentang hal ini. Orang yang dizalimi tidak boleh merasa dia sempurna dan terjaga dari kesalahan dan kezaliman. Ini tidak boleh. Ya, ini juga teguran untuk saya. Jadi kalau kita dizalimi sama orang, kita juga harus sadar. Mungkin kita menzalimi orang lain. Karena merasa kita buruk,
ketika kita baru mendapatkan kezaliman dan kita merasa juga kita mungkin berbuat salah, itu yang akan menjadikan kita lebih lapang menerima kezaliman itu daripada ketika kita